Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi bagaimana cara untuk melilit sebuah trafo SMPS topologi hybrid. Sebenarnya untuk SMPS itu bukan hanya ada topologi hybrid, SMPS itu banyak jenisnya. Tapi kali ini yang kita bahas topologi hybrid. Dan SMPS hybrid juga ada yang menggunakan IC dan non-IC. Sedangkan yang non-IC disebutnya SMPS SOS hybrid. Oke, sebelum melakukan penelitian di sini saya akan sedikit menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti untuk kalian pemula yang baru memulai dalam pembuatan SMPS. Apa itu hybrid? Hybrid kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya setengah jembatan atau bisa dibilang setengah gelombang. Kenapa bisa dikatakan setengah gelombang? Karena tegangan yang masuk ke trafo utama dari elko tegangan tinggi yang diseri itu diambil pada tengah-tengah antara kaki elko positif yang diseri dengan kaki elko negatif satunya. Itu masuknya hanya setengahnya. Dari tegangan 300 volt yang masuk hanya sekitar 150 volt. Di mana SMPS hybrid ini hanya terdapat dua buah MOSFET atau dua buah transistor switching. Bagaimana cara menghitung jumlah lilitan pada primer? Karena saya nggak ada SR atau LCR meter, kadang saya juga kebingungan menentukannya. Karena yang dihitung bukan dari jumlah lilitan, melainkan dari ukuran induksi pada trafo dalam satuan Henry. Setiap trafo juga mempunyai spesifikasi berbeda. Untuk datasheetnya bisa cek di Google aja. Sedangkan trafo yang saya gunakan ini bekasnya trafo switching TV Cina dan nggak tahu tipenya karena di situ tulisannya sudah tidak ada. Untuk lebih mudahnya dalam menghitung rumus primer, di sini kalian bisa mendownload aplikasi kalkulator elektro, namanya Electrodoc. Kalian bisa cari di Play Store. Ingat, kualitas bahan inti perit juga bisa menentukan kekuatan pada induksi trafo. Terkadang ada trafo perit yang nggak mampu disuplai pada frekuensi tinggi. Oke, kita mulai melilitnya. Saya menggunakan kawat yang berbeda-beda. Untuk primer 0,353 rangkap dan 0,7 saya rangkap jadi 1, dan sekunder menggunakan kawat rangkap campuran, ada yang 0,35, ada 0,5, rangkap 7 dan 1 mili untuk sekunder 2-nya. Intinya seadanya kawat, nggak tahu deh jadinya gimana. Oke, untuk cara pelilitannya seperti ini ya. Di sini saya menggunakan lilitan primer sekitar 30 lilit, tapi tidak langsung saya lilit 30 sekaligus. Jadi nanti lilitan primernya dibagi dua. Pertama kita lilit dulu sebanyak 15. Untuk arah lilitan primer maupun sekunder semuanya searah jarum jam. Ingat, di dalam cara menggulung kalian harus bisa serapih mungkin dan usahakan kawat yang lilit serapat mungkin biar induksi pada trafo bisa bekerja dengan baik. Terutama buat kalian pemula, saya sarankan untuk kawat lilit tunggal kecil dulu ya. Jadi jangan dipikirkan besaran arus atau ampere yang didapat. Jangan dulu main rangkap. Fungsinya biar apa? Biar kalian paham dulu dan biar pas waktu melilitnya. Di sini kalian juga tidak akan mengalami kesusahan saat melilit hanya dengan satu kawat tunggal. Dan biar tingkat keberhasilan dalam pelilitan bisa jadi 100% ya. Kalau misal udah paham baru deh kalian bisa bongkar otak-atik kembali trafonya. Mau pakai kawat rangkap berapapun, kalau sudah terbiasa pasti akan mudah. Atau bisa dengan satu kawat yang berdiameter besar. Kadang saya juga karena nggak ada alat ukur induksi untuk melakukan matching pada trafo, saya lilit dengan diameter kecil dulu biar bongkar pasangnya enak. Oke, kita lanjut bagian sekunder. Di sini saya menggunakan lakban sebagai penanda mana kepala, mana ekor, biar nanti pas penyambungannya enak. Cukup satu kawat aja ya yang dikasih tanda. Untuk rumus sekunder seperti yang saya bilang sebelumnya, 150 volt tegangan yang masuk ke lilitan primer
masuk ke lilitan primer trafo utama, kita bagi dengan banyaknya lilitan primer. Di sini saya lilit primer total 30 lilitan, maka 150 dibagi 30 sama dengan 5, berarti per lilit sekunder kita dapat 5 volt. Tinggal kita bagi dengan berapa volt yang kita inginkan. Misal kita ingin tegangan 25 volt, berarti kita harus bagi 5 volt tadi. 25 bagi 5 hasilnya jadi 5, berarti kita harus lilit sebanyak 5 kali. Untuk mendapatkan hasil tegangan di 25 volt dan apabila terjadi drop atau naik pada tegangan input 220 PLN, maka output SMPS juga bisa mengalami perubahan tegangan output. Di sekunder pertama ini saya lilit bersamaan ya, untuk mendapatkan arus yang seimbang. Dan di sekunder kedua pun saya juga lilit bersamaan. Oke, yang terakhir kita lanjut di primer yang kedua sebanyak 15 lilitan. Jadi di total tadi sama 15 lilitan pertama berarti 30 lilitan ya. Oke, setelah selesai penggulungan saatnya kita lakukan pengecekan untuk trafonya. Di sini kita hanya cek sambungannya aja ya, bukan cek nilai induksinya. Dikarenakan tidak ada alat ukur seperti SR meter atau LCR meter. Untuk tes dengan ampermeter biasa itu hanya untuk memastikan sambungannya udah benar apa belum. Kita cukup dengan mode buzzer. Oke, setelah selesai pengecekan nanti kita pengetesan trafonya bisa hidup atau tidak. Sebelumnya kalian bisa melihat video simulasi cara saya merakit seperti ini ya. Pertama saya lilit bagian primer sekitar 15 lilit. Ini bukan CT ya, yang tengah di primer. Terus lanjut ke bagian sekunder pertama. Sesudah sekunder saya lanjut lagi ke sekunder 2. Sekunder kedua ini sebenarnya masih rangkapan kawat sekunder pertama ya. Dan cara penyambungannya nanti seperti pada gambar aja ya. Dan terakhir kita lilit bagian primer. Jadi intinya lilitan sekunder itu ada di antara tengah-tengah lilitan primer ya. Oke, ini kita lanjut pengetesan pada trafonya bisa hidup apa tidak. Di sini maksimalnya melenceng sedikit ya, jadi 26,8. Mungkin karena di frekuensi saya naikkan sekitar 60 kHz. Tapi ini trafo nanti bukan buat di SMPS ini. Di sini hanya buat pengetesan doang. Nanti saya pasangkan di SMPS rakitan saya. Jadi saya tes menggunakan SMPS bekas modul dispenser dulu ya. Di sini saya tes pakai bohlam 100/90 watt. Cuman ini bohlamnya KW kali ya. Jadi terbacanya enggak real. Jadi cuma di sekitaran 50 watt. Di
Di sini saya tambahkan dinamo, ternyata masih belum drop juga ya untuk tegangannya. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian mengerti, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Saya juga belajar bukan dari sekolah ataupun kuliah, tapi saya belajar dari otodidak. Oke, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.